Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Upmania. Sahabat Malkoy, apa kabar Anda? Hari Jumat yang penuh dengan berkah, kembali lagi Up Awareness hadir. Tentu saja kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Saya Santi Rosalia, sudah siap menyapa Anda dan juga menemani Anda bersama guru kita Bapak Nanang Kosim Yusuf yang saat ini juga sudah tersambung di Instagram @nakoy. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Nakoy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya great. Great, baik. Tidak terasa ya Pak, sudah masuk di minggu-minggu berakhir di bulan Februari tahun 2022. Dan ini di Semarang hujan Pak, jadi dari pagi itu sudah diguyur gerimis, kemudian ini pas kebetulan kita hujan mulai melebat, dan suasana di luar mendung dan gelap. Semoga saja kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah Pak Nakoy, bicara soal situasi apapun, kita kudu tetap mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Pas banget dengan tema yang sudah disiapkan oleh tim redaksi dari Up Radio, cintailah pekerjaan. Nah kalau sudah mencintai itu, apapun akan dilakukan Pak ya, dengan setulus hati. Semoga bukan cinta palsu, begitu. Baik Pak Nakoy, seperti biasa ya Pak, kita akan dengarkan dulu ilustrasi dari Pak Nakoy lewat Up Awareness kali ini. Cintailah pekerjaan. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Cintailah pekerjaan. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great, seringkali pekerjaan itu memang melelahkan. Sebagian orang juga bukan hanya melelahkan, menguras energi. Bahkan ada teman saya menghabiskan waktu dan usia. Ada juga yang berpikir kayak gitu. Tapi sebagian orang juga mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Pekerjaan adalah tempat di mana dia menemui atau merasakan kehadiran Tuhan ya. Merasa menjadi manusia yang sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Kedua-duanya bisa saja benar dan sangat benar dalam persepsi masing-masing. Kenapa ada sebagian mengatakan bahwa bekerja itu melelahkan dan menghabiskan waktu bahkan usia? Tentu saja pada saat dia tidak mencintai pekerjaannya. Bekerja dan Anda tidak mencintai pekerjaan Anda memang sangat melelahkan. 7 jam, 8 jam dalam sehari bekerja itu seperti mungkin berpuluh jam dalam sehari. Tapi ada juga beberapa orang yang bahkan bekerja itu kurang waktunya. Dia bahkan sudah nggak bisa dibuat limit mana jam kantor dan mana bukan jam kantor. Dia sangat-sangat menikmati pekerjaannya tanpa melupakan keluarga tentu saja sahabatku. Nah mereka yang berhasil menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, bekerja sebagai ladang amal, bekerja sebagai tempat di mana dia mentransformasi dirinya. Karena mereka berhasil mencintai pekerjaannya. Walau seringkali pekerjaan itu di awal-awal ya tidak seperti yang kita inginkan. Seperti teman-teman saya juga banyak di Jakarta yang dia tidak ada background untuk menjadi seorang guru di sekolah. Ya awalnya dia karena nggak ada pilihan dia masuk guru. Karena dia nganggur dia masuk guru. Dan berat sekali dia menjalankan aktivitas sebagai seorang guru. Dari mulai gaji dia yang nggak besar, tekanan dari kepala sekolah, kemudian oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi akhirnya pada saat dia memiliki cinta kepada pekerjaannya, dia berikan cinta kepada pekerjaannya, ternyata menjadi seorang guru tuh sangat-sangat menyenangkan kata dia. True story, sahabat-sahabatku yang great. Ini contoh sederhana. Contoh yang kedua adalah sahabat-sahabat saya yang lain, saudara-saudara saya yang nggak kuliah, bekerja daerah Ancol, di daerah Pademangan Ancol, di Dufan, sebagai seorang tukang ojek di Ancol. Waktu saya tanya dia, jawabannya sangat menarik. Ketika saya tanya satu malam, kenapa pulang larut malam? Dia mengatakan, ya dia tadi menolong seorang ibu yang ketinggalan oleh rombongannya dan dia membawa ibu ini keluar ke satu tempat yang lebih aman, di tempat yang ramai di mall. Dan buat dia itu adalah ibadah.
Bayangkan seandainya tukang ojek ini dia nggak mencintai pekerjaannya, membawa penumpang di luar jam kerja dia. Mungkin dia punya konsep jam kerja sampai jam 7 malam dia seperti itu. Ternyata ini membawanya di atas jam 9 malam. Maka dia akan marah-marah. Mungkin bawanya dengan cepat sekali sampai penumpangnya agak takut dengan keadaan itu. Tapi karena dia berhasil mencintai pekerjaannya, maka pekerjaan di luar jam dia itu pun dia sangat-sangat enjoy. Dan buat dia itu adalah bagian dari ibadah. Saya percaya dan saya setuju, orang-orang mencintai pekerjaannya akan meringankan beban-beban dalam pekerjaannya dan menjadikan sesuatu yang sangat nikmat, sangat indah. Jadi sahabat-sahabatku yang great, kembali lagi pada saat kita berhasil mencintai pekerjaan Anda, dan pelan-pelan kita punya energi besar untuk mengerjakan banyak tugas. Sebaliknya pada saat kita kemudian selalu mengkritik, menggerutu, ngomel tentang pekerjaan yang kita alami, tapi kemudian tetap kita bekerja di sana tanpa disadari, potensi-potensi hebat kita luntur, dan pelan-pelan kita menjadi pribadi yang gak pernah kita bayangkan. Begitu terpuruknya kehidupan kita, dan tanpa sadar kita menyalahkan banyak orang, padahal diri kita lah penyebabnya. Sahabat-sahabatku yang great, saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Yes, itu tadi bagaimana mencintai pekerjaan. Layaknya waktu sudah limit ya Pak, tidak membedakan lagi ini adalah waktu kerja, ini sudah aktivitas biasa. Sama kayak kita di media Pak, jam berapapun kalau ada ide ya dimunculkan. Jam 11 malam, jam 3 pagi gitu ya Pak, takut nanti idenya lepas. Jadi kita tetap aja ngegrup, itu ada informasi yang disampaikan. Nah, kayaknya kalau sudah mencintai itu ngalir aja ya Pak, tidak bisa memisahkan ini waktunya kerja, ini waktunya di rumah, tidak bisa diganggu dan lain sebagainya. So far saja sudah menjadi habit. Jadi ya tidak, oh aku lagi kerja, jadi aku harus kerja gitu, enggak ya. Oke, silakan Pak Nakoy. Ya, terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakoy, thank you juga teman-teman di Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman yang terus menyimak di Hong Kong. Sehat selalu walaupun virus lagi lumayan tinggi di sana ya. Semoga segera sehat-sehat, aktivitas yang sehat kembali. Nah, memang dalam self awareness sendiri ya, ada banyak orang yang ada 4 ini Mas. Ya, ada 4 level ya orang dalam bekerja itu. Ada orang bekerja itu karena hobi. Nah, ini sebenarnya yang basic ya. Jadi kalau sudah karena hobi ya dia memang pasti muncul semangatnya. Tapi ketika nggak ada hobi akhirnya tenggelam, kehilangan antusiasmenya. Ini natural atau alami dimiliki oleh semua orang lah. Tapi kadang-kadang kita harus menemui kehidupan yang bekerja bukan karena hobi gitu ya, karena keharusan gitu ya. Nah kalau ada teman saya hobi ngajar gimana? Hobinya mancing soalnya ya, hobinya mancing jadi guru. Jadi akhirnya ngajar tuh pengen cepet-cepet pulang, pengennya ya santai gitu ya. Dan beruntunglah teman-teman yang memang bekerjanya kebetulan memang ada di wilayah hobi ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak seperti itu, maka kita mesti naikkan lagi level pekerjaan kita ke level yang kedua adalah bekerja karena tanggung jawab. Ini juga satu level di atas dari bekerja karena. Nah biasanya orang yang bekerja karena tanggung jawab itu dia selalu ya di atas standar SOP gitu Mas. Jadi standarnya apa? Dia selalu di atas harapan itu. Dia selalu berjuang bagaimana bisa memuaskan pekerjaannya dan juga dirinya. Nah ini orang yang bertanggung jawab ya. Jadi ada di antara itu bekerja itu yang level yang ketiga, bekerja karena ya profesional. Nah orang yang profesional ini biasanya cirinya adalah dia punya memberikan banyak karakter baru. Ada hal-hal yang membuat orang itu termotivasi, dia bisa mempengaruhi lingkungan pekerjaannya Mas Andi.
Nah, orang yang bekerja karena profesional biasanya penuh dengan ya nilai-nilai, yang nilai-nilai ini bisa diterapkan oleh corporate atau oleh lembaga, oleh dirinya juga ya, teman-teman hebat. Dan yang paling ujung ya, yang paling penting menurut Seven Awareness yang ketiga, Awareness of Success, adalah bekerja karena visi. Nah, bekerja karena visi inilah yang kemudian di dalamnya ada cinta, ya, tadi yang kita bahas hari ini, mencintai pekerjaan. Nah, orang yang memiliki cinta dalam pekerjaannya, ketika dia memiliki visi, dia memiliki pandangan, yang pandangan ini tidak hanya dunia, juga sampai ke akhirat, Mas. Nah, orang-orang memiliki pandangan sampai di ranah di akhirat itu, dia akan bekerja sebagai ibadah, udah pasti. Nah, ini yang kemudian dia menemukan istilah Seven Awareness adalah living moment to moment. Dia bisa menikmati setiap episode pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ya, itu bagian dari memang ibadah. Yang kedua sebagai learning management dia, sehingga hampir waktu untuk mengeluh, hampir nggak ada waktu untuk mengeluh. Yang ada adalah kalau dia belum berhasil, itu berarti sebuah tempat pembelajaran yang harus dia pelajari. Kalau dia gagal, mungkin ada rumus yang salah, sehingga bukan kemudian dia yang salah, tapi ada rumus yang salah yang kemudian harus diperbaiki gitu. Nah, disinilah kemudian kenapa sulit orang kemudian mencintai pekerjaan kalau dia memang masih di levelnya adalah sebatas tadi hobi, sebatas tanggung jawab gitu, Mas Zaki. Kalau kita sudah sampai di level vision, nah di level visi ini itu bisa sampai menembus batas-batas dunia, artinya dia sudah berpikirnya sampai akhirat kan gitu. Dan ini yang sangat menarik ya. Kalau saya lihat orang-orang tadi kan saya contohkan seseorang, jadi pekerjaan itu nggak harus yang tampak kelihatannya mulia di mata manusia gitu, Mas Andi ya. Jadi saya contohkan adalah seorang paman saya itu tukang ojek, yang biasanya pulang maghrib tiba-tiba pulang jam 9. Terus waktu saya tanya, ternyata dia sengaja pulang jam 9 itu karena nyisir gitu. Nyisir itu maksudnya mencari, barangkali ada orang yang nggak bisa karena ketinggalan rombongan dan sebagainya, Mas. Transportasi ya. Dan itu menjadi salah satu ibadahnya dia. Dia bilang saya sholat juga, ya maksudnya nggak bisa khusyuk ya. Kemudian ibadah lain juga belum, haji juga belum ya, zakat juga masih belum maksimal ya, puasa juga seringkali belum bagus ya. Nah, mungkin ibadah saya ini dengan bekerja saya mencintai pekerjaan ini ya, semoga nanti diterima oleh Allah sebagai salah satu alasan Allah memasukkan saya ke surga karena pekerjaan. Iya. Tapi dalam hal sederhana aja dia bisa memanai, karena di dalam buku saya Unconditional Happiness disampaikan bahwa salah satu ciri orang yang bahagia itu adalah dia bisa meaning at work ya, dia bisa menemukan makna dalam pekerjaannya. Nah, kalau dia belum bisa menemukan makna dalam pekerjaannya kan dia akhirnya meaningless, nyari terus dan nggak pernah dapat. Dia mencari tapi nggak pernah dapat. Seperti ikan kecil yang bertanya ke ikan besar, di mana itu samudra? Kata ikan besar, ya kamu cari aja, pasti kamu ketemu gitu. Saya mendengar orang ikan-ikan membicarakan samudra, tapi saya nggak tahu gitu. Saya tahunya adalah air laut gitu. Terus dia mencari, terus datang lagi ke ikan besar, nggak bisa menemukan samudra. Ikan besar mengatakan, di mana kamu hidup, di mana kamu beraktivitas, di mana kamu bernapas, itulah samudra. Nah itu, sejak itu akhirnya ikan kecil nggak pernah komplain lagi, merasa kurang bahagia, kan ternyata dia bisa menemukannya di sekeliling dia itu. Nah kehidupan kita juga serupa kan.
ingin berandai-andai seandainya aku tinggal di Dubai, mungkin bahagia kali ya, bukan di Semarang. Masalahnya di Semarang kan gimana? Ya, aku ada di Amerika, tuh enak ya, bisa ya. Seandainya di Amerika ya, seandainya aku ada di rumahku di kampung, luas, enak ya, nggak kayak gini sempit. Ya akhirnya ya selalu Itu hanya lagu aja kayaknya Pak ya. Seandainya A itu kan lagunya Opi Andaresta itu ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Nokoy banyak yang bilang kan ketika melakukan sesuatu atau bekerja di sebuah perusahaan itu ada yang bilang bahwa hobi jadi rezeki. Nah itu ternyata ada di level tataran paling bawah ya Pak ya. Dan kalau ini dipupuk terus maka akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Nah bicara tanggung jawab itu kayaknya artinya berat banget ya Pak. Menanggung dan menjawab itu kan berat gitu ya. Dan itu yang membuat orang jadi susah menemukan cinta. Dan kalau sudah visi ini yang luar biasa ya. Kalau di profesional mungkin akhirnya akan terbentuk sebuah integritas, core values itu beriringnya waktu kemudian melihat ya bagaimana yang dilakukan secara visioner itu akan memiliki kemanfaatan yang sampai tadi kalau Pak Nokoy bilang sudah melampaui batas ya bicara soal akhirat. Ya, dan kalau tadi integrity kemudian itu memang masih di levelnya adalah level 3 tadi Mas Andri. Ya profesionalisme itu ya di situ lah. Tapi kalau sudah sampai visi, dia tuh mengelola, yang dia kelola itu adalah mengelola keberkahan. Keberkahan itu kan kalau dia kaya, dia bisa menciptakan kekayaan untuk banyak orang. Kalau dia pintar, dia bisa membuka pintu-pintu kebodohan sehingga orang jadi banyak pintar. Nah itu dia kayak bola salju. Tapi kalau masih di level 3 itu ya tidak sampai ke sana. Ya, dia masih terpusat kepada dirinya ya. Tapi ketika kemudian sampai di sini, dia mulai membangun support system. Apa yang bisa dia lakukan sehingga suatu saat dia nanti wafat, ini akan terus menjadi sebuah sistem yang terus berjalan gitu. Dan kita lihat orang tidak bergantung ya Pak. Ya orang seperti ini kemudian akhirnya ya contoh misalnya ya di Jawa ya ada NU, ada Muhammadiyah, itu kan contoh yang bekerja ya mencintai pekerjaannya ya sehingga Hadratus Syekh Kiai Ahmad Dahlan itu kemudian sudah wafat, tapi kemudian masih terus malah semakin jadi kan pondok pesantrennya, rumah sakitnya dan sebagainya gitu Mas. Jadi ukurannya itu betul long time, bahkan mungkin bisa jadi 50 tahun setelah dia wafat dan masih ada gitu Mas Andi, dan masih ada. Dia makin gitu. Itulah warisan yang harus kita mulai dari yang kecil, dari yang simple, dari yang biasa, biar kita jadikan lebih luar biasa. Iya, mungkin berangkat belajar dari peran-peran yang kecil saja dulu semampu kita ya Pak. Nanti mungkin beriring waktu akan bisa bertumbuh dan bertambah. Mbak Boplo di Hong Kong, selamat pagi. Semangat pagi Mbak Santi, salam sehat dan sukses selalu. Hong Kong dingin. Oh ya, Semarang juga Mbak, karena ini lagi musim hujan ya. Pagi hari sudah hujan jadi kedinginan. Kemudian ada Biru Eni juga sudah bergabung. Selamat pagi Coach Nokoy dan Bu Santi dari Biru Eni, thank you. Kemudian juga ada yang sudah hadir Mbak Ririn ini menyapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi dan Coach Nokoy juga selamat pagi. Terima kasih Mbak Ririn yang sudah bergabung juga. Nah Pak Nokoy, untuk bisa membuat kita pada level tatanan visi, apakah ada tirakat-tirakat khusus Pak? Sehingga tadi hobi yang dilakukan, kalau hobi itu kayaknya mood juga ya Pak. Kalau lagi mood, bagus kerjanya. Tapi kalau moody juga kalau di hobi ya Pak tatarannya ya. Nah kalau lagi nggak mood ya sudah berantakan juga. Nah apa ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan untuk bisa memantik kesadaran untuk bisa menuju ke level yang keempat di Seven Awareness ini Pak? Kalau di Seven Awareness sendiri bahwa
bekerja dengan visi itu ketika kita bisa menemukan yang namanya awareness of wisdom. Wisdom itu adalah, ya, wisdom itu dibuktikan bahwa wisdom itu ketika kita sudah mulai belajar yang namanya sinkronisasi gitu Mas Andi. Sinkronisasi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, seringkali kan problem dari manusia modern adalah tidak sih antara yang dipikirkan A, yang dilakukan B, yang diucapkan C, dan sebelum melangkah pun dia confusion, mengalami bingung, cirinya sering ngeblank. Itu sudah kena demensia berarti itu Pak. Kan, misalnya saya tuh pengen sehat, tuh dari otak pengen sehat, tapi air putih, minum air putih males, olahraga juga enggak, makannya sembarangan, teratur. Nah itu kan berarti yang dipikirkan ini sehat, ucapannya lain, tindakannya lain. Saya itu pengen kaya besok tahun baru lagi, tapi nabung juga enggak, sedekah juga enggak, kerja keras juga enggak. Berarti kan banyak yang kemudian gak sinkron gitu. Saya tuh pengen bahagia, tapi kemudian ya bersyukur juga ya, afirmasi juga tidak, kemudian action juga enggak. Akhirnya itu yang kemudian sinkronisasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting di situasi modern seperti ini. Kalau dia sudah bisa sinkron dan itu mulai melangkah menuju ke yang namanya vision tadi Mas Andi. Jadi bekerja dengan. Nah kalau sudah sampai di sana, ada istilah yang saya sempat bahas juga dengan Mas Andi, namanya dalam Seven Awareness itu kan sutenik itu kan. Nah sutenik itu di dalam buku One Minute Awareness, bukan buku One Minute Awareness adalah sutenik syukuri, terima, dan nikmat. Jadi ya mencintai pekerjaan itu ya ruhnya tadi sutenik, ada rasa syukur, ada rasa menerima, dan ada menikmatinya. Menikmatinya ini artinya bukan menikmati dalam arti uangnya, tapi juga menikmati dalam arti manfaat itu banyak Mas Andi. Mungkin di kampung di Semarang ada juga seorang tukang ojek yang dia penghasilannya biasa, tapi menikmati rezekinya itu sampai anaknya bisa kuliah, sampai dia bisa nabung, sampai dia bisa nyicil rumahan, sampai dia bisa sekolahkan anaknya di pesantren. Dia bisa menikmati rezekinya, karena banyak orang yang kelihatannya kaya tapi nggak menikmati rezekinya Mas Andi. Betul. Jadi contoh ya, saya pernah diundang ke seluar kota ya, ke daerah Batam, panitianya itu big boss lah gitu ya, jemputnya dipakai Alfa gitu. Ya kemudian pada saat dia bilang, so disiapin nih coach makanan daging yang paling bagus gitu ya, kita makannya di restoran bagus lah di daerah Panbil sana. Terus pada saat mau makan itu Mas Andi, dia ambil obat dulu. Terus dia dulu. Sudah banyak sekali tapi dia makan dikit aja. Kemudian dia telepon dokter, dok saya gini, yang banyak-banyak Pak gitu. Dan nanya, kenapa? Banyak-banyak ya, karena dia makannya dikit, saya ikut dikit juga kan, padahal banyak. Padahal itu bagus kalau dimakan ya. Tapi karena dia aja makannya dikit banget, saya juga ikut makan dikit. Ya karena menghormati tuan rumah kan gitu. Ayo nakal cukup. Itu contoh, dia punya banyak harta, tapi menikmatinya juga terbatas. Nah, oleh karena itu, pekerjaan yang penuh dengan keberkahan itu, kita bisa menikmati. Profesinya itu boleh beragam, tapi kemudian output dari profesi itu adalah kita bisa kemudian menikmatinya, tidak hanya Anda, tapi juga berdampak ke banyak hal gitu. Bisa nggak sih Pak kita menyampaikan ini yang namanya mencintai pekerjaan atau cintailah pekerjaan itu berarti bekerja tanpa syarat Pak? Apakah seperti itu atau masih harus ditafsirkan panjang nih?
Karena kan kalau pekerja iya karena biar gajinya banyak, biar dapat insentif, biar ini dan itu. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan tanpa syarat itu kan sama juga bahagia tanpa syarat ya Pak. Apapun yang kita lakukan, kita dapatkan dalam prosesnya, sutenik tadi, syukuri, nikmati, dan syukuri, terima, dan nikmati itu tadi Pak. Ya, saya rasa itu memang bonus ya. Bonus dari orang yang bekerja di level visi itu adalah happiness. Dan itu kadang-kadang memang tidak diukur oleh uang ya, Mas Ati. Ada ya, ada waktu itu saya lupa namanya itu salah satu petinggi Facebook yang digaji hampir sebulan 800 juta ya, bahkan 1 miliar gitu, meninggalkan juga. Nah, ada di India juga, udah di NASA, kerja di NASA digaji hampir 500 juta per bulan. Ketika pulang kampung melihat masyarakatnya sulit, masyarakatnya nggak ada air, dan meninggalkan Amerika dengan kampung yang nggak ada gaji, nggak ada penghasilan tetap, tapi karena dia ada tadi, dia menemukan meaning at work, dia menemukan makna bahwa harus saya tuh, akhirnya orang kampung itu punya banyak air dan kemudian bisa hidup, dan dia tinggal di kampung sampai wafatnya gitu, meninggalkan gaji yang banyak sekali ya, dan sebagainya. Nah, memang happiness ini tidak selalu ukurannya adalah uang ya, materi. Ukurannya adalah materi ya. Dan ada banyak orang yang kemudian yang itu adalah happiness dulu. Karena dia percaya bahwa kalau dia happiness, maka dia akan income-nya akan ikut kepada dia, akan follow kepada dia. Nah, orang-orang yang seperti ini ya memang banyak ya, banyak orang-orang yang saya lihat ya, orang-orang yang kaya raya, ke rumahnya juga biasa sekali ya, biasa sekali. Tapi banyak yang sedang belajar kaya, dia tunjukkan semua itu dengan kemewahan fisik itu, menunjukkan bahwa dia sedang ya, itu yang kemudian istilahnya adalah flexing itu ya. Jadi dan orang-orang yang kaya ya dia sadar bahwa bukan dia punya uang cash banyak, tapi kemudian semakin banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada banyak orang untuk bisa beraktivitas, bekerja, dan itu saya lihat mereka mulai berpikir kayak gitu. Kalau saya membuka perusahaan, pabrik, berapa ribu pegawai yang bisa diserap? Bukan berapa untung saya gitu Mas Santi. Kalau saya buka hotel, 100 karyawan bisa membantu di sini. Kalau saya buka ini, berapa ya bisa? Dan orang-orang di level ini, memang dia sudah karena visi itu. Ya, karena itulah kita selalu dilatih agar tidak terjatuh kan Mas Santi. Dilatih itu biar dari mulai hobi, naik ke tanggung jawab, profesional ya, sampai akhirnya adalah bekerja dengan visi. Nah, orang-orang yang sudah visi pekerjaannya itu betul clear, ya pasti dia living moment to moment ya. Tadi saya contoh kayak tukang ojek aja sudah bisa menikmati. Saya waktu saya ini Pertamina nih Mbak Zati, waktu itu Pertamina itu ya banyak anak-anak muda ya di SPBU itu kayak ya pakai kaos tapi meaningnya itu kayak nggak dapet gitu. Ya pakai aja karena kerjaan gitu ya, harus pakai baju rompi gitu di SPBU. Waktu itu saya kesempatan training di Pertamina, waktu masih di radio sana lah waktu itu ya. Dan saya bilang ke teman-teman Pertamina yang bagian ngurusin operasional SPBU bahwa ya coba waktu saya turun ke bawah, kemudian saya bilang kalau Mbak pakai rompi ini, rompi merah putih ya, saya maksud pakai baju Mbak tuh tinggal perasaannya ya, tinggal Mbak mau pilih yang mana ya, mau bekerja sebatas transaksional aja dapat gaji pulang, atau Mbak jadikan ini sebagai salah satu ya visi mulia Mbak sendiri. Kalau Mbak misalnya sehari berapa 5 orang datang isi bensin, ya lebih dari 100 kata dia. Selama ini gimana? Ya, biasa aja gitu. Coba Mbak bayangkan mulai besok ketika ada yang datang, Mbak pakai rompi sudah semangat, bismillah,
Terus Mbak bayangkan, Mbak ada ibu-ibu sedang lagi bawa motor anak sekolah TK, dan Mbak menyapa dengan bahagia, dengan cinta dan tulus, dan kemudian Mbak membuka bensinnya dengan betul-betul menyenangkan. Senyuman. Masuk ke sana, ke bensin itu, dan kemudian dia berangkat karena melihat Mbaknya senang, ibu ini juga ikut senang juga, sepanjang itu dia nyanyi di dan suatu saat anaknya jadi profesor, jadi dokter, jadi kiai, masa nggak pernah terekam oleh malaikat, oleh Tuhan, perbuatan Mbak yang menyapa itu akan menjadi ya ibadah yang sangat luar biasa. Dan hal yang simple ini kemudian dia maknai, meaning at work ini, membuat teman-teman di SPBU akhirnya dia merasa bahwa inilah kesempatan saya untuk mendapatkan visi bahagia saya di dunia dan di akhirat. Akhirnya ketika menggunakan rompong Pertamina itu, dia jadi muncul semangat dan senyum itu ya tulus. Dia bukan kemudian ketika ada CCTV gitu ya. Dia tulus dan ya walaupun tidak semua, tapi mayoritas sudah mulai banyak perubahan. Itu yang di Semarang juga sama, di Semarang mulai sama. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang awalnya merasa bahwa saya malu nih kerja di SPBU. Saya kan misalkan di kantor, saya kan mahasiswa, saya kan S1, saya malu sama tetangga, saya perempuan isi bensin. Awal-awal ya kan mungkin kaget juga ya, awal-awal kita kok betul ya. Kan mereka sudah next level ya, dia sudah naik level bahwa saya harus di level bekerja karena visi gitu. Oke, baik Pak Noko, menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang pekerjaan. Dan banyak sekali yang tadi terselip juga disampaikan, menggerutu tapi tetap kerja di situ. Jadi betul-betul menghentikan rezeki yang datang ya Pak, tidak membuat keberkahan dalam perusahaan dan juga dirinya sendiri sebetulnya ketika kita menggerutu. Baik Pak Noko, sepertinya kita sudah harus mengakhiri Up Awareness kali ini dengan cintailah pekerjaan. Insight terakhir Pak Noko, silahkan disampaikan Pak. Ya, saya mengambil salah satu kutipan dari Seven Awareness bahwa ya bekerjalah karena cinta dan ya jadikan cinta sebagai ibadah. Dan semoga ya pekerjaan apapun yang sedang Anda jalani dicintai, dinikmati, dan menjadi salah satu alasan ya Allah masukkan Anda mendapatkan surga di dunia dan juga surga di akhirat. Ya, amin Allahumma. Amin. Sama-sama Pak, terima kasih, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Sampai ketemu lagi insya Allah Jumat depan dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.